Kalau dimanfaatkan dengan benar, api bisa menghasilkan barang-barang yang bermanfaat. Like this one, charcoal alias arang. Ada charcoal biasa, ada activated charcoal. Apa bedanya? Sederhananya sih, arang biasa yang dihasilkan melalui pembakaran memiliki pori-pori kecil. Sedangkan charcoal diproses secara khusus sehingga menghasilkan pori-pori besar. Gunanya untuk menyerap dan menyimpan zat-zat beracun. Arang aktif bisa dibuat dari berbagai macam bahan baku. Misalnya arang kayu, batu bara, dan arang kelapa. Di antara bahan-bahan ini, batok kelapa dinilai paling bagus, lebih mudah didapat, bisa diperbaharui, lebih ramah lingkungan, dan memiliki jumlah pori 50% lebih banyak. Sebelum jadi arang aktif, butuh proses panjang. Arang batok kelapa dimasukkan ke dalam mesin bernama rotary kiln. Di mesin inilah proses aktivasi arang berlangsung. Arang secara perlahan melewati mesin bersuhu 1000 derajat Celcius selama 6 jam. Arang bukan dibakar, tapi hanya memutar udara panas di dalam mesin. Permukaan arang semakin terkikis dan menghasilkan lebih banyak pori. Arang aktif yang dihasilkan bakal menyusut, hanya sekitar 30% dari bahan bakunya. Serpihan arang aktif dihancurkan, ada yang berbentuk granul, pellet, dan bubuk. Semakin halus arang aktif, artinya daya serap semakin bagus. Coba kita uji yuk. Diujinya dengan cairan iodin. Teteskan dulu iodin ke dalam gelas. Pura-puranya sih iodin ini limbah beracun yang ngotorin air. Next, masukin arang ke dalam gelas yang udah dikasih iodin. Gelas pertama dikasih arang biasa. Gelas kedua dimasukin arang aktif. Tuh, gelas yang dikasih arang aktif bisa buat jernihin air kan? Impresif. Apa aja sih manfaat charcoal? Penjernih air, cek. Bahan makanan, cek. Obat sakit perut, cek. Charcoal alias arang aktif bisa menggantikan klorin, bahan kimia penjernih air. Arang aktif dinilai lebih aman daripada klorin yang bersifat karsinogenik atau berpotensi menyebabkan kanker. Penyaring berbahan klorin bisa menghilangkan warna keruh pada air, tapi bahan kimianya tetap larut. Kalau arang aktif bisa menyaring air dari klorin, pestisida, nitrat, mikroplastik, dan bahkan mikroorganisme. Setelah menyaring air pun, arang aktif nggak meninggalkan residu berbahaya. Untuk bahan makanan, charcoal bisa digunakan buat bikin roti. This is it, roti john charcoal. Bahannya sama kayak roti pada umumnya, tapi jumlah gula dibanyakin untuk menutupi rasa karbon aktif. Roti john charcoal bisa diberi aneka topping. Untuk varian gurih, roti john dibalut dengan telur, daging cincang, saus, dan keju. Sementara untuk varian manis, teman-teman bisa mengkreasikannya dengan keju, taburan cookies, ataupun susu. Kata para ahli sih, arang aktif yang dicampur ke makanan dan minuman nggak terlalu berpengaruh buat detox. Gunanya sih lebih ke pewarna makanan aja, biar jadi hitam dan menarik.